Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar semua mahasiswa saya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum apa yang akan kita pelajari dalam satu semester nanti ke depannya, yakni tentang mata kuliah Ulumul Hadis. Oke. Ulumul Hadis. Yang perlu kita tekankan itu apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis itu adalah aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan hukum syarak. Berarti sesuatu itu bernilai ibadah. Sesuatu yang baik lah. Baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir. Takrir itu apa? Takrir itu adalah sesuatu yang Nabi setuju. Ketika melihat sahabat melakukan sesuatu, maka ia setuju. Setujunya itu bukan berarti dia harus bilang, oh saya setuju dengan tindakan kamu. Bisa jadi seperti itu, bisa juga dengan diamnya Nabi. Itu takrir. Sunnah ini lebih luas daripada hadis. Sunnah itu perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi juga, tapi yang positif maupun yang negatif. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi itu sunnah namanya. Lalu masuk kepada ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis itu adalah huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Gampangnya begini. Ilmu hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang meriwayatkan hadis dan bagaimana hadis itu. Itu aja sih sebenarnya. Intinya di situ. Dalam ilmu hadis itu ada macam-macam bentuk bagian-bagian dalam ilmu hadis. Dari segi bentuk itu qauliyah, fi'liyah, takririyah, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang kedua, apabila dilihat dari segi jumlah orangnya, itu ada yang mutawatir, masyhur, ahad. Maksudnya mutawatir ini tersambung. Misalnya, saya mendapatkan hadis dari bapak saya mendapatkan hadis dari kakeknya, kakek saya mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya mendapatkan hadis dari gurunya lagi. Itu namanya bersambung atau mutawatir. Lalu ada yang namanya masyhur. Nggak jelas ini siapa yang mendapatkan hadis, tapi dia itu diketahui oleh banyak orang. Terkenal, intinya hadis itu terkenal. Lalu ada yang ahad. Ahad ini satu artinya. Artinya saya mendapatkan hadis dari bapak saya mendapatkan hadis dari gurunya, gurunya mendapatkan hadis dari gurunya lagi. Cuma dari silsilah kami saja yang tahu, sedangkan dari yang lain itu tidak tahu. Itu satu saja, satu jalur kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Lalu ada dari segi kualitas hadis. Ada yang sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sahih itu apa? Sahih itu ada ketentuan-ketentuan khusus seperti bersambung, lalu tidak ada ilat dan segala macamnya. Sahih biasanya tidak diragukan lagi kebenaran hadis tersebut. Ada yang namanya hasan. Hasan ini tidak diragukan juga kebenarannya, namun tidak sampai kepada kelengkapan syarat-syarat sahih. Misalnya ada salah seorang yang ketika bersambung itu agak kurang pintar dan gitu. Lalu ada yang dhaif. Dhaif ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah ini adalah hadis yang bersambung sama tadi, saya dapat dari bapak saya dapat dari gurunya. Namun salah satu dari rentetan itu ada yang dikenal
pernah berdusta atau pernah melakukan kejahatan. Maka di dalam ilmu hadis itu disebut dengan hadis doif. Lalu ada yang namanya hadis maudhu. Maudhu itu palsu, jadi itu sudah jelas palsu, tidak ada dari Nabi. Lalu ada yang dari segi diterima atau ditolaknya hadis. Hadis makbul, yakni yang tadi dijelaskan. Ada yang hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak. Lalu dari segi siapa yang berperan dalam berbuat atau bersabda, ada yang marfu, mauquf, maktub. Marfu itu hadis yang langsung berasal dari Rasul. Mauquf ini hadis yang dijelaskan oleh sahabat. Maktub ini hadis yang hanya sampai kepada tabi'in. Jadi masa setelah sahabat itu tabi'in namanya. Oke, selanjutnya. Di dalam hadis ini ada unsur-unsur yang sangat penting. Sebenarnya ilmu hadis ini membahas tentang ini saja nih. Sanad, kalau tidak membahas tentang sanad, tidak membahas tentang matan, rawi, atau mukharij hadis. Nah, nanti kita jelaskan nanti. Gampangnya begini, saya kasih contoh ya. Ini hadisnya salah satunya seperti ini. Hadasana Muhammad segala macam. Dari kata hadasana Muhammad bin Rafi wa Abdun Humaidin qala Abdun akhbarana wa qala Ibnu Rafin hadasana Abdul Razzaq akhbarana Mar aniz Zuhri anil Urwah an Aisyah. Sepanjang ini itu disebut sebagai sanad. Sampai sini, sampai qolat. Itu disebut sebagai sanad. Orang, rentetan orang yang mendengar hadis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nari wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Oke. Dari kata-kata khuliqal malaika sampai akhir itu disebut sebagai matan. Lalu ada yang disebut rawi. Rawi itu apa? Hadis riwayat Muslim. Itu yang disebut sebagai rawi. Mungkin sampai di situ saja pembahasan kita untuk melihat struktur umum pelajaran ilmu hadis kita. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.